Jadi kita tidak mau ada geografi yang dibagi-bagi gitu. Kita tetap geografi itu satu. Jadi kita punya drone dengan kamera hyperspektral gitu ya. Kalau kata orang sih bisa nembus tanah gitu ya. Tadi saya katakan bahwa geografi itu ilmu khas multidisiplin sama interdisiplin. Waktu Palu Donggala itu ada sekitar 10 mahasiswa kita dikirim ke sana. Iya, dikirim ke sana. Jadi di Amerika ini di tahun 90-an jadi bidang-bidang yang terkenal nomor 2 setelah lawyer sebetulnya di pekerjaan geografi itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri seperti apa tuh Pak? Di Indonesia itu tidak dihargai karena kita dijajah itu loh. Halo Sobat Biru Hitam, berjumpa lagi dengan saya Anissa Nurul Fitri di program Ngobras, Ngobrol Asyik Bareng Humas. Sobat Biru Hitam pernah berpikir nggak bagaimana pertama kali peta itu diciptakan atau dibuat, dan apa saja sih yang terdapat di dalam kandungan bumi kita ini? Karenanya di meja Ngobras kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bareng Bapak Kadep Geografi, Bapak Supriyatna. Oke Pak Supri, apa kabar? Baik, Pak Supri lagi sibuk apa aja nih Pak Supri sebagai Ketua Departemen? Ya, sibuk untuk mengurus administrasi departemen, riset dan mengajar, dan saya banyak ngambil sampel di lapangan. Wah, gitu. Meskipun pandemi tapi tetap aktif di lapangan ya Pak ya? Ya, karena geografi kalau tidak ke lapangan, saya kira bukan geografi, harus ke lapangan ambil sampelnya. Jadi belajarnya langsung di lapangan gitu ya Pak ya? Oke Pak, ini saya banyak mendapat pertanyaan nih dari adik-adik calon mahasiswa Pak. Ngomong-ngomong tentang geografi nih, kenapa geografi UI masuknya ke Fakultas Saintek bukan Soshum ya? Karena kan biasanya geografi itu masuknya ke IPS, ini kok ada di IPA gitu? Ya, ini berkaitan dengan sejarah ya sebetulnya. Jadi waktu tahun 1959 itu geografi UI berdiri atau didirikan oleh Dinas Topografi Angkatan Darat, atau dulu namanya Jawatan Topografi Angkatan Darat ya, untuk memenuhi SDM di Jawatan Topografi Angkatan Darat. Kalau tidak salah dulu pendirinya termasuk TBC Matupang itu, Silalahi ya, nama si Matupang kalau tidak salah. Sehingga dari awal masuk ke IPA. Ke IPA. Dan sebetulnya dulu tidak di UI dulu, di Unpad. Oh gitu. Di Unpad dulu, cuman kampusnya ada di Salemba, di Senen Raya di sana. Di Dr. Wahidin. Kemudian tahun 66 baru masuk ke UI karena kampusnya ada bersama FMIPA. Bersama FMIPA. Seperti itu. Jadi sebagai departemen keberapa Pak di MIPA itu saat itu Pak? Departemen ke-6 masuk meskipun lahirnya duluan daripada MIPA. MIPA UI gitu. Jadi lebih tua departemen geografinya daripada FMIPA-nya sendiri. Iya. Oke Pak. Kemudian perkembangan geografi ini arahnya kemana Pak? Jadi kalau secara umum geografi di Indonesia ini memang masih banyak yang belum tahu orang tentang geografi ya. Ini cerita dari para sesepuh kami ya. Dulu mungkin para pensiunan dari Dinas Topografi Angkatan Darat, bahwa geografi itu tidak pernah diajari oleh Hindia Belanda, geografi yang benar. Dia hanya mengajari peta buta, hafalan gitu ya, tapi tidak dipelajari apa itu cara menganalisis secara spasial, secara keruangan. Karena kalau orang Indonesia dulu dipelajari seperti itu mungkin akan pintar secara keruangan dan spasial. Makanya sampai sekarang mengenai hukum agraria itu dari Belanda semua gitu kan. Harusnya orang kita harus pintar dari dulu gitu ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini Pak. Ya. Saya dapat info ya, berdasarkan data yang kami himpun juga kan. QS World University Ranking 2021 pada bulan Maret lalu merilis bahwa Universitas Indonesia masuk dalam peringkat 151 sampai 200 dunia berdasarkan broad subject natural science geografi, di mana dalam bidang ini studi yang dimaksud adalah tentunya pasti Departemen Geografi Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak yang membuat Departemen Geografi ini diakui dunia gitu? Iya, baik.
Ini pertanyaan yang sebenarnya biasa aja ya. Biasa aja, tapi Pak. justru kami bangga gitu ya. Iya dong. Tidak 2021, mulai 2020 sebetulnya. Oh, jadi 2 tahun berturut-turut. Oh, jadi 2020. Jadi mempertahankan ya 2020 sudah. Dengan peringkat yang sama. Sama. Tapi peringkat yang dengan klaster yang sama 151 sampai 200. Tetapi tahun 2020 kita mendapatkan ranking 190. Kemudian tahun 2021 181. Jadi naik sekitar 10 inilah. Apa tuh Pak? Cukup besar. Ya. Keunggulannya. Keunggulannya itu pertama, waktu saya jadi ketua departemen, saya banyak sekali mengedukasi kepada alumni baru gitu ya. Selain banyak mereka cepat bekerja karena jaringan alumni geografi saya lihat cukup bagus. Jadi sebelum bekerja mereka itu sudah pada meroyek dan sudah pada kerja gitu ya. Dan udah lulus langsung kerja. Itu pertama. Jadi di dalam kuesioner tuh diisi gitu ya, bahwa dia udah cepat kerja. Kedua, banyak alumni kita gitu saya minta waktu itu untuk sekolah keluar, cari beasiswa sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah dari mulai tahun 2018 kalau tidak salah ya, itu sudah mulai banyak alumni yang sekolah di luar negeri. Biasanya kan kalau di departemen lain dosen atau calon dosen gitu ya. Yeah. Kalau di geografi tidak. Jadi semua teman-teman alumni yang ada di luar itu untuk berebut untuk sekolah di luar negeri. Meskipun dia tidak kerja di swasta ataupun di mana, di pemerintah. Ya, jadi secara individual dia mengejar beasiswa itu. Dan keunggulan geografi dari ranking itu adalah employer-nya, lulusannya. Kalau tidak salah tahun 2020 itu mendapatkan ranking 100 malah 90-an kalau enggak. Untuk employer-nya ya 90 dunia, kemudian ranking 2021 itu mendapatkan sekitar 102 atau 103. Dan akademik itu pembelajaran ya. Akademik reputasi ya. Hanya yang kekurangan di kita itu adalah publikasi, itu aja. Karena dari dulu dosen geografi terkenalnya adalah meroyek gitu ya. Tapi setelah tahun 2018 saya arahkan untuk sedikit ke riset lah gitu ya. Jadi sekarang udah banyak hibah-hibah riset, bukan proyek lagi sekarang. Seperti itu. Tapi lebih ke meningkatkan publikasi riset ya. Sekarang konsennya lebih ke sana gitu ya Pak karena ya. Hibah-hibahnya kalau dulu kan proyek, cari uangnya proyek. Nah, sekarang cari uangnya itu dari hibah riset. Ya. Oke, tadi kan Bapak bilang ada peran dari lulusan ya untuk bisa menempati posisi di dunia ini ya. Bagaimana geografi menyiapkan lulusannya untuk bisa seperti itu gitu Pak? Iya. Jadi setiap mulai dari masa baru ya kita perkenalkan bahwa alumni kita tuh bekerja seperti ini loh gitu ya. Dan kita punya di luar itu kompetensi dari berbagai macam bidang ilmu geografi seperti GIS, remote sensing, kartografi, fotogrametri gitu ya, sama pembangunan wilayah kalau tidak salah. Nah dari situ mereka milih nanti kompetensi apa yang mereka senangi gitu seperti itu. Ya nanti kalau udah lulus mereka bahwa kompetensi saya GIS gitu kan, berarti saya harus bekerja nanti di bidang GIS seperti itu. Tapi ini masih tentang alumni Pak. Kebanyakan alumni geografi itu berprofesi sebagai apa di mana gitu. Kalau dibanding dengan di pemerintahan dengan non pemerintahan, kira-kira lebih banyak mana Pak? Saya mungkin kalau dulu lebih banyak di pemerintahan ya Pak? Bukan, tidak di pemerintahan justru. Justru dulu sebelum tahun 2010 ke bawah lah ya. Itu banyak teman-teman alumni kita itu yang bekerja di swasta sebetulnya ya. Tapi karena lowongan pekerjaan untuk bidang geografi ini semakin lama semakin banyak gitu ya. Saya hitung juga tahun 2021 ini aja ada sekitar 300 lowongan kok gitu ya di pemerintahan. Apalagi di tahun 2018 saya ingat banget hampir 400 atau 500 lowongan geografi. Jadi banyak memang alumni kita yang sebagian ke pemerintah, sebagian juga ke swasta juga ya Pak ya. Dan ada yang banyak juga yang berusaha sendiri. Berentrepreneur. Jadi entrepreneur tapi dia mengikuti pola dari analisis geografi. Misal gini, dia misalnya jualan suatu barang gitu ya. Kemudian dia membuat analisisnya di mana lokasi yang masih kosong, di mana lokasi yang potensial untuk dagang
yang tersebut seperti itu. Mengidentifikasi lokasi gitu Lokasi, ya. lokasi untuk melihat potensi yang akan menjadi customer-nya. Critical thinking pun juga diasah ya Pak ya di Departemen Geografi ya Pak ya. Betul. Oke, kemudian ada prodi apa saja sih Pak di bawah naungan Departemen Geografi Pak? Sampai saat ini sebetulnya kita bukan kekeh ya. Jadi kita tidak mau ada geografi yang dibagi-bagi gitu. Kita tetap geografi itu satu, tidak seperti di UGM. UGM kan ada geografi manusia, ada geografi fisik, ada GIS sama penginderaan jauhnya gitu ya. Di kita tidak, karena geografi itu dari dulu Profesor almarhum Profesor Imade Sandi ya bilang bahwa kita tidak bisa dipisahkan geografi itu. Jadi sifatnya yang multidisiplin dan interdisiplin itu adalah keunggulan kita gitu, seperti itu. Kemudian di era 4.0 nih Pak, di mana semuanya tuh serba digital. Pasti dong ada perkembangan ya, perubahan pembelajaran tentang geografi dari cara membuat peta deh gitu. Dulu seperti apa sih pembuatan peta, update data-data di peta atau informasi di peta, dengan yang sekarang itu geografi menyesuaikannya seperti apa Pak? Iya, jadi ya sekarang udah luar biasa sebetulnya. Kalau dulu kan semuanya masih manual ya, meskipun ada alat-alat untuk membuat peta gitu ya. Dulu tuh alatnya besar, kemudian manual, dan software-software juga tidak bisa menunjang satu kesatuan lah, atau tidak user friendly lah. Nah sekarang tuh udah user friendly semua dan mudah sekaligus ya. Dan kebetulan kami pun udah kerjasama dengan Esri gitu ya. Kita punya dapat license gratis gitu sampai 1.000 ya. Untuk terkait software ArcGIS. Software ArcGIS ya, ArcGIS Pro itu. Dan di situ sebetulnya pembuatan peta kita justru melihat teknologi gitu ya. Jangan sampai ketinggalan. Jadi update terus lah Pak. Update terus, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Kita juga mengedukasi kepada asisten baru gitu ya, untuk mempelajari semua software baru, untuk mempelajari perkembangan teknologi sehingga tidak ketinggalan aja untuk departemennya, untuk geografinya. Meskipun saya umur udah 50 ke atas nih, tidak mengenal software sekarang, tapi adik-adik saya ini sangat-sangat canggih seperti itu. Jadi intinya tetap harus mengikuti perkembangan lah ya. Oh, nih ngomong-ngomong teknologi dan perkembangan teknologi nih ya Pak. Dengar-dengar nih Pak, Bapak tuh di Geo punya drone yang ada radar super canggihnya Pak, yang bisa mendeteksi tanah berkilo-kilo di bawah permukaan bumi. Iya. Ini serius loh teman-teman. Jadi teman-teman nih bisa dengerin penjelasan dari Pak Supri nih. Iya, sebetulnya mungkin terlalu wah ya kalau dibilang berkilo-kilometer. Jadi kita punya drone dengan kamera hyperspektral gitu ya. Kalau kata orang sih bisa nembus tanah gitu ya. Cuma nembus tanahnya mungkin hanya meteran atau sentian gitu ya. Kita kebetulan punya drone yang multispektral, itu ada 5 lah gitu. Kalau drone biasa ada 7 lah ya, drone biasa, kamera biasa. Yang multispektral ada 5, yang hyperspektral ada 1 gitu ya, seperti itu. Dan itu sebetulnya hyperspektral itu makin canggih aja. Jadi deteksi pertama untuk misalnya adanya kadar logam di permukaan gitu ya. Kemudian adanya misalnya deteksi untuk tanah yang lembabnya sekian gitu kan, jika terjadi longsor itu bisa dideteksi seperti itu. Ya. Dan segala macam banyak sekali aplikasinya. Jadi, sebetulnya. Ini memudahkan para pekerja di luar bidang geografi juga ya Pak, dengan penggunaan alat ini ya. Betul. Oke, wah luar biasa banget. Oke Pak, kemudian ada beberapa yang tanya juga nih Pak ke saya ya, ke Humas nih, tentang apa bedanya jalur kuliah riset dengan jalur riset? Oh iya, itu di magister ya. Jalur kuliah riset itu seperti biasa, jadi kuliah nanti ada tesis seperti itu ya. Terstruktur lah ya Pak ya. Terstruktur dan ada nanti ada publikasi juga sama ya. Nah khusus jalur riset itu dari awal itu sudah riset gitu ya. Di semester pertama itu dia tidak ada kuliah, ya. Itu diskusi dengan bimbingan dengan pembimbing ya. Di
situ membuat kajian literatur, proposal, terutama proposalnya sudah ada dulu kan sebelum dia masuk. Kemudian semester pertama dia kajian literatur sehingga proposal itu betul-betul bagus dan hebat. Nanti jadi sekarang fokusnya lebih ke riset dan proposal itu ya Pak ya? Iya awalnya gitu ya. Kemudian kajian literatur, kemudian nanti ke lapang dan harus ada publikasi. Kalau tidak salah ada 3 publikasi deh. Yang satunya adalah jurnal internasional ya. Dan dia tidak ada ujian semester gitu ya, ujian tengah semester. Adanya ujian kajian literatur udah ujian, proposal udah ujian. Ya nanti ada seminar di luar kan, misalnya dia presentasi di seminar internasional, kemudian ada publikasi di jurnal gitu ya, kemudian ada ujian draft gitu ya, dan tesis pastinya ya. Dan tesis. Oke. Jadi itu berarti bedanya untuk yang kuliah riset tidak perlu memberikan proposal ke calon pembimbing, tapi kalau untuk riset memberikan proposal. Sebetulnya pertama kalau untuk yang jalur kuliah riset ya, yang terstruktur itu, nanti dia juga harusnya membuat draft proposal aja gitu ya. Okay. Jadi tidak proposal beneran dulu gitu ya. Nanti ada mata kuliah metodologi ilmiah. Nah di situ digodok untuk jadi proposal semester pertama yang kuliah riset. Oke. Terus kemudian juga ada juga nih pertanyaan dari calon-calon adik mahasiswa, mungkin ini lebih ke S1 ya Pak ya. Boleh nggak sih mahasiswa Departemen Geografi itu dari latar belakang keilmuan yang tidak sebidang itu bisa nggak Pak kira-kira Pak? Sebetulnya dulu ada beberapa mahasiswa geografi yang dari IPS. Nah itu dia. Memang ada. Ya ada. Tapi sekarang tidak tahu ya. Kayaknya sekarang tidak ada karena mungkin sudah di SIMAK UI ya, mungkin SIMAK UI ya yang kemungkinan ada ya. Tapi dulu tahun 80-an, 90-an ada yang IPS sebetulnya. Ya karena memang geografi ini kan ya seperti tadi yang saya tanyakan ya gitu. Bidangnya awalnya kenapa masuk IPA gitu, kenapa tidak di IPS gitu. Makanya di sini ada pertanyaan juga dari beberapa sobat biru hitam, bisa nggak sih kalau kami dari IPS itu masuk ke geografi MIPA? Iya. Seperti itu. Itu saya cerita boleh ya? Boleh. Jadi ceritanya gini, saya melihat pembelajaran geografi di SMA itu masih oriented ya, hafalan dan saya katakan tadi di awal ya, dia masih orientasinya masih hafalan dan peta-peta buta lah gitu, segala macam. Tidak menganalisis secara spasial apa sih itu hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya gitu kan, menganalisa. Tidak seperti itu gitu ya. Sehingga kurikulum di SMA-nya ditempatkan di IPS dan di IPS pun sebagai mata pilihan sekarang. Padahal kalau dia sebetulnya tahu tentang wilayah, maksudnya tentang Indonesia dari peta segala macam gitu ya, kemudian bisa menganalisisnya, pasti banyak tertarik gitu anak SMA itu. Karena selama ini mereka tertarik masuk ke geografi itu kalau tidak salah pertama karena GIS teknologi, karena masuk geografi itu sering ke lapang, itu aja sebetulnya 2. Oke. Nah, mahasiswa geografi sering ke lapangan, tapi Pak, di FMIPA UI selain ada geografi, ada juga geologi dan geofisika atau prodi geosains ya kalau di kami ya. Betul. Bedanya apa tuh Pak? Iya, jadi sebenarnya berbeda dari segi keilmuan, sudah jelas berbeda lah gitu ya. Tadi saya katakan bahwa geografi itu ilmu khas multidisiplin sama interdisiplin. Ya, kalau geologi sudah monodisiplin. Geofisik mungkin agak multi juga ya. Ya, agak multi juga kalau geofisik. Kalau geologi saya tahu dia monodisiplin gitu ya. Nah, dan geofisik pun meskipun agak yang multi atau internya, dia tidak ada faktor manusianya, humannya. Jadi pure tentang kebumian tentang kebumian, misalnya bencana alamnya, tsunami misalnya, gempa bumi ya. Kalau geografi nanti bicara tsunami, bicara juga tentang manusianya. Ya, bagaimana cara misalnya hubungan dengan ketahanan penduduk untuk menghadapi bencana, terus tempat-tempat relokasi bencana seperti apa, itu orang geografi. Dan itulah sebabnya kenapa orang geografi itu banyak terjun ke lokasi bencana langsung beberapa waktu lalu juga ya Pak ya. Sering. Apa ya Pak yang mereka lakukan di sana Pak? Iya,
Pertama tuh yang terasa sekali ada bencana Palu ya. Ya, Palu Donggala. Jadi Palu Donggala. Waktu Palu Donggala itu ada sekitar 10 mahasiswa kita dikirim ke sana. Iya, dikirim ke sana, tapi asal nama pencinta alam memang waktu itu GMC ya. Nah, jadi waktu gempa mungkin 2 hari atau 3 hari setelah gempa kita jalan, tapi jalan lewat lain, tidak ke Palu, tapi ke Kendari lewat jalur darat, ke Konawe, kemudian ke Poso, kemudian ke Donggala gitu di situ. Di mana banyak bantuan yang terpusat di Palu, di daerah Donggala Sigi itu tidak ada bantuan sama sekali. Mereka pertama kali, sehingga mereka menginformasikan ke kita menginformasikan ke pemerintah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak tertangani lah karena aksesnya itu. Jadi tim geografi di sana untuk membantu melakukan pemetaan awal, untuk mengidentifikasi mana nih yang harus daerah aksesnya ya. Untuk bisa masuk bantuan. Luar biasa banget. Nah, Pak Supri sendiri nih sebagai Ketua Departemen Geografi dan dosen geografi juga ya Pak. Dulunya Bapak tuh mahasiswa seperti apa sih Pak sampai bisa mencintai geografi gitu? Itu gimana Pak awalnya? Ya, pertama saya kan terus terang saya bukan orang Jakarta ya. Saya dari Sukabumi. Dulu teman-teman banyak ke Bandung ya betulnya ya. Banyak ke Bandung untuk ngambil ITB gitu kan. Di sana ada geologi, geofisik gitu ya. Karena dulu ada mata pelajaran bumi antariksa lah. Saya senang sekali gitu ya. Kemudian ada kakak saya di Jakarta, suruh ke Jakarta. Akhirnya saya masuk UI, tapi saya bingung. Akhirnya saya pilih geografi aja lah yang mendekati ke kebumian gitu ya. Nah, pertama sih pas belajar geografi bingung gitu ya. Kok belajarnya ke arah matematik, fisika, kemudian bercampur lah gitu kan. Sempet ini dong berpikir wah salah jurusan nih gitu. Iya, banyak yang teman-teman seperti itu. Tapi karena saya melihat kekompakan, saya tidak tahu ya. Departemen Geografi dari dulu kompak gitu ya. Jadi kayak saya itu kenal 10 tahun ke atas dan 10 tahun ke belakang. Deket gitu kan sama mereka. Meskipun saya tahun 86, saya kenal dengan tahun 77 gitu dan dekat sekali. Nah, baru di tahun kedua atau tahun ketiga lah, saya baru geografi itu ternyata penting gitu ya, untuk pembangunan terutama gitu ya. Karena terutama berkaitan dengan penataan ruang. Selama ini penataan ruang pakai konsep semuanya. Petanya hanya disampingkan saja. Padahal peta itu nomor 1 sebetulnya. Masa kalah sama ini Dora. Iya. Ini peta. Gitu. Oke. Jadi itulah kenapa Pak Supri akhirnya memilih untuk melanjutkan belajar di geografi gitu ya Pak. Iya, itu walaupun sempat karena tercebur di geografi ya udah sekalian kita pelajari geografi itu apa, ternyata luar biasa. Jadi di Amerika ini di tahun 90-an jadi bidang yang terkenal nomor 2 setelah lawyer sebetulnya di pekerjaan di geografi itu. Tapi kalau di Indonesia sendiri seperti apa tuh Pak? Di Indonesia itu tidak dihargai karena kita dijajah itu loh. Gitu ya. Jadi mereka tidak terlalu mementingkan tentang analisis spasial gitu ya. Oke Pak. Jadi nih Pak, tips untuk diterima sebagai mahasiswa geografi di FMI PAUD itu seperti apa Pak? Ya sebetulnya pertama Bapak gitu ya. Udah pengalaman nih jadi mahasiswa geografi. Jadi sebetulnya sih siapa aja boleh ya. Jadi mahasiswa geografi yang penting bisa masuk gitu kan lewat jalur seleksi. Sebetulnya dia senang di lapangan ya. Dia senang di lapangan. Terus kalau kita jalan-jalan atau travel itu, ini Gunung Kapur kok ada di sini. Kemudian di sini kok ada hutan. Di sini misalnya terjadi banjir. Kenapa? Pokoknya ada pemikiran bahwa kalau dia berpikir jalan-jalan, kemudian dia tengok kiri kanannya gitu ya, kemudian bertanya. Nah itu tadi kerjasama sudah disebutkan ya Pak ya, tapi ada lagi nggak sih Pak selain bersama Esri kerjasama geografi? Banyak Mbak sebetulnya ya, perusahaan-perusahaan vendor-vendor bidang pemetaan gitu ya. Kita punya software juga, kita juga kerjasama beberapa, tapi tidak saya sebutkan lah satu-satu gitu ya. Juga kita kerjasama dengan untuk riset ini sekarang dengan Belanda gitu ya. Kemudian juga dengan Jepang gitu ya, dan Australia.
Jadi kita pilih tuh kalau dengan Belanda yang berhubungan dengan fisik, gitu ya. Kalau yang dengan Jepang dengan teknologi, dengan Australia ini dengan Sydney University itu humannya, manusianya. Nah kita kan tiap tahun dulu kan kalau tidak pandemik mengadakan field work atau field trip bersama tuh dengan gitu. Sydney University dengan Sydney University. Dulu kan dengan Malaysia pernah, UKM dengan Sydney University pernah, tiap tahun kan itu. Kemudian terakhir dengan Austria itu. Itu berarti mereka yang datang ke sini tuh Pak? Iya, mereka datang ke sini sama-sama ke lapangan dengan kita. Seperti itu. Apa Pak, ada nggak Bapak dengar tanggapan mereka tentang geografi FMIPA UI? Wah, mereka senang sih. Iya. Malahan beberapa mahasiswa selain selain ada yang field trip gitu ya, ada juga yang bukan sitting jadi kuliah di geografi ya, beberapa mata kuliah kalau tidak salah. Kerja lapang dan mata kuliah ada yang berhubungan dengan, karena dari Sydney ya, dengan sosial. Pernah saya bawa waktu itu karena ada acara masa baru penerimaan, saya bawa tuh hiking gitu ya. Ke mana tuh Pak? Ke Gunung Parakan Salak kebetulan di situ. Nah mereka excited banget itu, sampai di ininya dia di blogernya dia itu, wah sampai luar biasa kalau saya bacaannya, luar biasa. Oh dia mereview itu dari awal ya, mereview itu dan pengalaman yang sangat-sangat berharga buat dia katanya. Bagaimana caranya dia melihat hujan tropis yang betul-betul belum belum dirusak lah. Gitu ya. Terus lihat kawah gitu kan di sana, lihat air panas, kemudian jatuh seperti apa, kemudian tinggal di tenda, tidur di saung gitu seperti apa. Gitu, luar biasa. Seru banget ya. Yes. Oke Pak Supri, kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih buat Sobat Biru Hitam nih? Kalau untuk bergabung bersama geografi FMIPA UI tadi dengan keunggulannya tadi gitu ya. Kira-kira ada nggak Pak yang mau disampaikan Pak? Iya, untuk calon maksudnya? Iya, untuk calon mahasiswa. Untuk calon mahasiswa. Jadi saya sebetulnya kalau mau jadi ingin jadi mahasiswa geografi, coba lihatlah di YouTube mungkin banyak ya ini tentang geografi UI ya, seperti apa dan pembelajaran kerja lapangnya seperti apa. Karena saya lihat kemarin-kemarin itu sebagian mereka tertarik karena kerja lapangnya. Kalau saya lihat kerja lapang yang memang saya katakan luar biasa lah, kerja lapang satu itu. Jadi mereka jalan kaki, kemudian mereka mengambil sampel, kemudian wawancara dengan penduduk gitu ya. Dan setelah itu melihat objek-objek, terutama objek wisata lah ya, bahwa ini kenapa terjadi air terjun seperti ini, kenapa ada danau seperti ini dan seterusnya gitu ya. Ya itu pokoknya lihat aja lah YouTube atau tentang Departemen Geografi, tentang geografi UI gitu, seperti itu. Jadi ada YouTube-nya nih Pak, Departemen Geografi UI Pak? Kalau nggak salah banyak deh. Dan pembelajaran juga banyak, kerja lapang, geografi itu banyak juga di Berarti YouTube. Teman-teman Sobat Biru Hitam, jangan dipikir kenapa geografi di UI itu masuknya nggak ke IPS gitu ya, kenapa harus ada di kami gitu ya. Ya karena memang seperti yang tadi Pak Supri jelaskan juga ya. Dan kemudian jadi jangan dipikir anak-anak IPA ini cuma baca buku, belajar di kelas, kemudian praktikum di lab gitu. Ternyata asik juga geografi ya, bisa jalan-jalan ke sana ke sini, melihat landscape di wilayah di Indonesia gitu ya. Bahkan bisa mengabdikan diri langsung ke masyarakat gitu loh teman-teman. Jadi jangan ragu lagi untuk bergabung di Departemen Geografi FMIPA UI. Pak Supri, terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di Ngobras ngobrol asik bareng Humas. Dan teman-teman terima kasih sudah menyaksikan ngobrol asik bareng Humas di episode kali ini. Nantikan Ngobras di episode selanjutnya. Terima kasih banyak.